Boleh diperkenalkan siapa namanya? Halo, aku Nadia. Oh, Mbak Nadia. Salam kenal ya Mbak Nadia. Hari ini kita akan mewawancarai Mbak Nadia mengenai sugar glider. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian subscribe channel You Glider dan klik lonceng notifikasinya ya guys. Oke. Mbak Nadia, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih tentang sugar glider. Jadi, Mbak Nadia ini pertama kali pelihara sugar glider itu kapan? Aku pertama kali tahu dan pelihara sugar glider itu di tahun 2014. Oh, tahun 2014. Jadi udah cukup lama ya guys. Ya, lumayan. Itu tahunya dari mana tentang sugar glider kayak gitu? Itu pertama kali aku tahu sugar glider itu dari waktu aku liburan ke Bandung. Aku tuh nonton TV pagi-pagi, terus aku ngeliat kayak ada acara pagi gitu. Dia ngundang komunitas SG ke sana. Terus habis itu dari situ aku pertama kali tuh ngeliat sugar glider tuh. Terus aku kayak kok lucu ya ngeliatnya, terus kecil-kecil bisa loncat-loncat dan lainnya. Akhirnya aku searching lah dan aku propose ke orang tua aku kayak ayo beli ini gitu kan, pelihara. Karena aku emang dari sebelum-sebelumnya sebenarnya pas banget aku lagi mau pelihara binatang, cuman masih mempertimbangkan mau pelihara apa. Terus akhirnya aku belilah sugar glider ini, dan waktu itu aku beli dari Bandung dan aku bawa ke Pekanbaru menggunakan jalur darat dan laut juga gitu. Oh, jadi sugar glidernya dari Bandung ke Pekanbaru. Iya. Oh, itu gimana persiapannya tuh? Waktu itu sih aku benar-benar nggak tahu sih harus gimana gitu kan. Jadi aku cuma ya udah, waktu itu aku pas banget bawa mobil sendiri ke Bandungnya. Jadi pas pulang aku bawa aja pakai kandang biasa. Terus aku mempersiapkan makanannya yang pasti harus ada. Terus juga minum harus sedia, dan aku selalu per berapa jam gitu selalu istirahat. Dan setiap aku istirahat aku selalu bawa SG-nya keluar, jadi biar dia nggak ngap gitu, dan juga dia nggak ditinggal di mobil tuh kan pasti kan jadi nggak bisa nafas dan lain gitu kalau ditutup mobilnya. Jadi selalu aku bawa bareng. Terus kalau nginep juga aku bawa ke dalam hotelnya walaupun sebenarnya nggak boleh. Nah, ya jadi diem-diem Tapi ya. karena SG itu yang joy-nya itu benar-benar masih kayak diem aja, anteng dan lain, jadi dibawa pun aku taruh di kantong waktu itu, jadi kayak aman-aman aja gitu. Dan aku bawa ke hotel dan akhirnya sampai ke ke Pekanbaru dengan selamat gitu. Oh, kayak gitu. Berarti sugar glidernya waktu sampai di Pekanbaru aman ya? Aman. Terus sampai sekarang masih ada nggak sugar glidernya? Sayangnya sih sugar glidernya itu kan waktu itu aku pelihara 2014. Di tahun 2017 awal sugar glidernya itu sakit waktu itu. Jadi awalnya itu di dadanya itu ada luka gitu. Terus awalnya karena luka dia ngejilatin, kan dia kayak punya self defense-nya itu, maksudnya untuk ngerawat dirinya itu kan dia selalu jilat-jilat badan dia gitu kalau dia ngerasa kotor gitu kan. Dan akhirnya dijilat akhirnya lukanya makin parah, makin gede dan lainnya. Tapi waktu itu di Pekanbaru terkhususnya belum banyak dokter hewan yang ngerti gimana cara nanggulangin sugar glider, dan nggak tahu harus ngasih obat apa. Dan bahkan misalnya mau ditanganin itu kan di bios pun sugar glider itu kan masih di bawah berat minimal dosisnya kan setahu aku. Karena waktu itu penjelasannya di bawah 500 gram itu nggak bisa dibius karena kemungkinannya fatal akan mati gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu aku kasih obat aja gitu, obat bubuk buat ngeringin lukanya sama salep gitu. Cuman makin parah akhirnya mati gitu. Oh, gitu. Terus sekarang masih pelihara sugar glider apa udah nggak? Abis itu aku kan kuliah tuh 2016 di Jogja. Nah aku kuliah mulai tahun 2019. Waktu itu aku berencana pelihara binatang lagi di kosan, tapi aku bingung mau pelihara apa nih. Terus karena setelah awalnya kepikiran kucing, cuman kan ya seperti kita tahu kan, kucing kan untuk anak kosan yang cuma punya satu kamar aja luasnya itu kan agak-agak ya terlalu sempit dan agak susah gitu kan, akan bau dan lain. Jadi setelah mempertimbangkan dan aku juga udah punya pengalamannya untuk pelihara sugar glider, jadi akhirnya aku memilih ya udah aku pelihara sugar glider lagi gitu. Jadi kayak biar
biar udah ngerti juga dan lebih gampang kan karena dia kecil, mudah-mudah diatur. Dan aku bisa ninggalin, maksudnya kalau aku mau pergi setiap hari ke aktivitas kuliah dan lain, aku nggak mesti ninggalin dia terus, jadi aku bisa bawa-bawa dia keluar dan lain gitu. Jadi kayak akhirnya pas 2019 awal aku beli lagi sugar glider. Dan akhirnya buat itu aku barulah join sama yoga glider ini gitu. Kalau waktu pertama kali yang tahun 2019 beli lagi itu jenisnya apa? Waktu itu sih masih belinya, awalnya pertama beli masih classic grey. Abis itu karena dia betina dan aku beli joy, agak berapa bulan dia besar, aku beli yang mozaik waktu itu, yang berjantannya, pasangannya gitu. Iya, berarti sampai sekarang masih ada ya sugar glidernya? Ah, Udah almarhum lagi. aduh pedih. Bukan almarhum sih. Kalau yang joy yang aku beli waktu itu, yang classic grey-nya, waktu itu di kosan tuh aku lagi bersih-bersih kandangnya. Jadi aku lepasin dia di kamar. Setelah bersih-bersih dan lain, aku tuh lupa. Aku tuh pas aku keluar kok udah nggak ada dan lain gitu kan. Kok aku cari-cari nggak ada. Cuman aku masih positive thinking, mungkin dia waktu itu nyelip atau akhirnya lagi sembunyi dan lain. Akhirnya ya udah, aku waktu itu karena aku udah mepet sama jam kerja aku karena part time juga, ya udah aku berangkat kerja. Ternyata pas sampai pulang dan berhari-hari setelahnya aku cari-cari itu nggak ada. Padahal sepengingatan aku itu tuh aku udah kunci pintu, udah nutup jendela dan lainnya, tapi ya nggak tahu kemana gitu, terus hilang. Terus kalau yang Milo, aduh sakit. Aku nggak tahu sih ini mati atau apa, tapi ya ada sesuatu accident yang waktu itu aku nitipin ke orang, ke mantan pacar aku lah gitu kan. Terus tapi pas aku balik itu ke Jogja, tahu-taunya dia ngomongnya udah meninggal, udah mati. Padahal ya menurut aku it doesn't Belum make ya? sense aja gitu. Tapi nggak tahu dijual atau mati, aku nggak tahu sih. Cuman ya udahlah, ikhlaskan aja. Oh gitu. Oke, cukup menarik ya cerita dari Mbak Nadia ya teman-teman. Kalau itu berarti sebelum pelihara SQ udah pernah pelihara hewan yang lain belum? Dulu pas kecil aku pelihara kura-kura, hamster, kelinci. Aku banyak banget pelihara kelinci dulu. Oh iya. Terus kelincinya masih ada? Udah mati dah, tapi itu pas aku SD. Oh, gitu. Lama banget. Terus kenapa sekarang, berarti sampai sekarang masih ada kan? Masih pelihara di rumah? Iya, kalau yang Pelihara sugar glider. sekarang masih ada sugar glider aku yang waktu itu aku beli. Jadi kayak aku pas pertama kali beli SG dari 2014 itu aku beli jodohnya di tahun 2016 awal. Terus habis itu aku beli jodohnya lagi kayak gitu-gitu. Aku sekarang masih punya sih sepasang SG gitu. Tapi kalau hewan yang lain kayak anjing, kucing gitu suka nggak? Suka sih suka, tapi kan menurut aku kalau kita pelihara hewan itu bukan sekedar kita suka atau enggak, tapi lebih bagaimana kita kita berdedikasi gitu untuk merawat, untuk bertanggung jawab sama hidupnya, untuk ya membagi waktu dan lain gitu. Karena kan ya sekalinya kita udah pelihara hewan, kita kan berkomitmen buat untuk ya menanggung seumur hidup dia sampai dia mati gitu kan. Karena menurut aku ya kalau kita juga nggak bisa amanah untuk menjaga dia, ya kan dosanya juga buat kita gitu loh. Jadi menurut aku ya aku suka sama kucing sama hewan, tapi untuk sama anjing gitu misalnya. Tapi untuk saat ini untuk merawatnya sendiri tuh aku belum merasa siap gitu, belum bisa dengan gitu. kesibukan aku dan ya aktivitas dan lainnya gitu, belum bisa. Oh iya. Terus ada nggak kira-kira momen yang nggak bisa dilupain selama kamu pelihara sugar glider? Sebenarnya sih yang lebih nggak bisa dilupain tuh kalau kita udah punya sugar glider yang udah kita rawat dari Joy gitu, terus habis itu bener-bener bonding banget sama kita. Terus habis itu kayak ya kita panggil-panggil, kita suruh glide ke kita gitu, dia mau. Dan bener-bener kalau dibawa keluar, bahkan waktu itu Joy aku yang aku beli di 2019 itu waktu itu aku bawa di motor, aku taruh di sini naik motoran aja tuh dia diam gitu karena saking bondingnya. Dan itu kayak ada kan kita kayak udah ngerasa punya chemistry gitu kan sama si hewannya. Jadi pas hilang itu
kerasa banget gitu loh. Nangis. Enggak nangis. Enggak nangis, sumpah aku enggak nangis. Ya pokoknya pas hilang itu kayak sedih aja gitu, maksudnya kayak ngerasa udah punya soulmate tapi hilang Oh gitu. gitu ya, rasanya sedih juga ya guys kalau sugar glider kita tuh sampai hilang gitu. Pernah nggak punya sugar glider yang misal galak gitu? Oh pernah, awalnya tuh aku punya tuh kan sekarang aku di rumah punya sepasang yang indukan grey gitu, terus Iya. dia punya anak, jadi waktu itu dia punya anak satu, dan itu waktu itu belum berniat buat dijual karena berniat dia udah pelihara sendiri jantan. Jadi dia tuh dari kecil, dari Joey sampai umur setahun 6 bulanan gitu, dia selalu dijadiin satu kandang sama jantannya itu buat apa ya, tidur bareng dan lain. Taunya mungkin jadinya manja gitu ya, jadi saat dipegang tuh malah jadi nggak mau, jadi kayak ya apa, crabbing terus, malah galak dan ngegigit kayak gitu-gitu. Jadi butuh agak-agak hampir kurang lebih setahun lah buat ngejinakin dia biar nggak galak gitu. Cukup lama ya berarti Iya. ya. Terus ada kepikiran nggak di saat ini mau nambah sugar glider lagi? Mungkin jenis yang lain atau mau yang jenis yang kayak yang lebih mahal kayak gitu-gitu? Kalau keinginan sih pinginnya upgrade ke platinum atau ke Cremino, tapi ya untuk saat ini kayaknya belum deh, untuk mempertimbangkan kesibukan dan juga iya. masih nomaden kan aku tinggalnya, jadi ya udah belum Gitu ya. Terus ada nggak pesan dari Mbak Nadia buat orang-orang yang baru mau pelihara SG kayak gitu? Pokoknya kan untuk tahun ini, misalnya untuk 2021 ini, untuk belajar tentang SG, komunitas SG itu udah banyak banget, dan dibandingkan pas aku 2014 itu masih minim banget info-info tentang SG dan mulai dari awal gitu. Jadi untuk yang baru belajar, jangan malu buat nanya-nanya, jangan baru buat untuk join ke komunitas sugar glider ataupun nanya ke orang yang udah berpengalaman. Dan ya intinya sih menurut aku yang penting kita harus komitmen buat ngejaga dia, telaten, dan juga jangan lupa membagi waktu setiap harinya, karena ya kalau SG-nya nggak kita bagi waktu, dia bakal galak gitu, karena kalau nggak dihandle setiap hari dia bakal galak. Dan juga ya kalau nggak dirawat dengan baik, dia pasti hasilnya juga nggak bakal baik gitu. Iya, biasanya kalau udah galak terus kita mau kayak handle lagi tuh udah males ya. Iya. Dan jangan lupa belinya dari pas dia masih kecil, Joy gitu, jadi biar dia lebih bonding ke kita dan lebih kenal. Karena kalau belinya pas gede indukan gitu agak susah sih, kalau apalagi kalau memang SG-nya itu crabbing atau jumpy gitu, jadi akan susah pindah tangannya gitu. Iya, oke. Jadi itu segitu dulu pengalaman dari Mbak Nadia, bincang-bincang kita bersama You Glider. Iya. Terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Sama-sama. Oke, sekian wawancara kita. Jangan lupa guys untuk subscribe channel kita, like, komen, dan share semua video ini ke semua saudara atau keluarga kalian dan teman-teman kalian. Dadah. Dadah. Semuanya.